semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Ikhwan Rizky. Pada hari ini saya akan membahas berkaitan dengan analisis cemaran Simplicia, terutama yang biasanya banyak terjadi pada Simplicia ya, yang merupakan bahan baku untuk pembuatan obat tradisional ya. Dan di sini kita langsung masuk saja ke pembahasan bahwa memang biasanya cemaran yang ada pada Simplicia itu dapat berupa mikroba ya, dan mikroba ini pun dapat berupa bakteri maupun kapang ya atau jamur. Dan selain dari dua mikroorganisme tersebut, cemaran ini juga bisa terjadi karena keberadaan dari aflatoksin ya. Aflatoksin inilah sebetulnya yang sangat berbahaya sekali bagi manusia, terutama untuk obat tradisional itu sendiri. Karena apabila mikroba ini terkena panas, biasanya dia akan mati ya. Sedangkan aflatoksin itu kalau terkena panas itu tidak akan mati. Karena aflatoksin ini sendiri bukan berupa makhluk hidup ya. Dia merupakan senyawa yang apabila terkena panas itu tidak akan ada pengaruhnya terhadap keberadaan dia. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi sesuatu itu kalau misalnya ada mikroba terus dipanaskan, itu mikrobanya bisa mati. Meskipun itu juga berbahaya ya. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang mungkin sudah basi ya, meskipun dipanasi itu tetap berbahaya juga sebetulnya. Tetapi dalam konteks ini saya menyampaikan bahwa aflatoksin ini merupakan suatu produk metabolisme dari suatu kapang ya, jenis Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus ya. Jadi ada dua kapang ya atau jamur yang memang hasil metabolismenya atau hasil sampingnya itu berupa aflatoksin ya. Dan setelah diteliti lebih jauh, memang ternyata aflatoksin ini memiliki efek racun ya, yang bisa bersifat toksisitas akut, kronik, dan bersifat juga karsinogen ya. Kalau misalnya sifatnya akut ya berarti kan segera ya dampak yang terjadi. Ketika efeknya kronis itu efek jangka panjang ya, dia tidak terjadi pada saat itu. Dan untuk dampak dari karsinogen itu tentunya berbahaya ya bagi kelangsungan hidup manusia ya. Karsinogen ini kan biasanya pencetus terjadinya kanker ya pada manusia. Dan aflatoksin ini juga bisa menyebabkan sirosis hati ya, atau sirosis hepar atau gangguan hepar. Selain itu juga ada sindrom encephalopati, termasuk juga penyakit degenerasi lemak ya, atau yang disebut sindrom Reyes ya. Jadi seperti itu. Jadi aflatoksin ini berbahaya ya, sehingga memang jadi salah satu hal yang memang biasanya banyak juga diidentifikasi di dalam suatu Simplicia maupun dalam suatu produk-produk pertanian. Baik, kita lihat memang standar kualitas dari obat tradisional ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah dicantumkan oleh BPOM ya. Dan termasuk di dalamnya mengenai kadar maksimal dari aflatoksin yang diperbolehkan dalam produk makanan. Dan batas aman yang telah ditetapkan oleh WHO yaitu 20 ppb ya, atau 20 part per billion ya. Dan batas aman pada Simplicia ini berdasarkan Permenkes nomor 661 tahun 1994 yaitu 30 ppb. Dan memang sebetulnya Simplicia yang disimpan pada kelembaban lebih dari 83% serta suhu di atas 20% itu rawan ditumbuhi kapang ya. Jadi ketika ada kapangnya berarti itu memungkinkan adanya suatu aflatoksin. Jadi kalau ada kapang kemungkinan besar ada aflatoksin ya. Dan kapang ini memang pada awalnya tidak begitu terlihat ya, tapi lama-lama biasanya dia ada wujudnya ya di dalam suatu bahan tersebut. Biasanya kan warnanya putih ya, kita lihat ya. Jadi ada jamur yang sudah tumbuh di atas permukaan Simplicia tersebut. Dan biasanya ini juga dipengaruhi proses penyimpanan ya. Apabila kelembabannya terlalu tinggi ya di ruangan tersebut lembab ya, maka itu adalah tempat yang sangat nyaman bagi suatu kapang untuk tumbuh ya. Termasuk apabila suhunya juga di atas 20 derajat Celcius ya. Dan ada beberapa tipe-tipe aflatoksin yang bisa kita lihat ya. Ada tipe B1, B2, terus ada G3, G2 ya. Ada berbagai macam tipe aflatoksin yang memang bisa ditemui di suatu bahan ya. Dan kita lihat memang sifat-sifat dari beberapa aflatoksin ya. Di sini aflatoksin yang tipe B1, B2, B2A ini memang dia punya karakteristik tersendiri ya.
berat molekul secara umum semua aflatoksin itu tidak berbeda begitu jauh ya. Sementara biasanya kristalnya yaitu kalau untuk B1 itu pucat kuning, untuk B2 berbentuk jarum putih ya, dan untuk B2A ini pelat kuning dia. Dan titik didihnya pun sebetulnya cukup tinggi ya untuk aflatoksin ini. Tetapi dia mempunyai ciri khas ya, apabila B1, B2 dan B2A ini dia punya sifat khas yang apabila dia terkena sinar UV dia akan berfluoresensi atau berwarna ya, menjadi warna biru nantinya. Jadi seperti itu. Dan RF-nya juga sudah diketahui bahwa nilai RF dari aflatoksin ini ketika dideteksi menggunakan KLT itu RF-nya adalah 0,56 ya. Untuk yang B1, untuk B2 0,53, untuk B2A itu 0,13. Itu dapatnya ketika dia itu menggunakan fase diamnya berupa silika gel dan fase geraknya yaitu kloroform metanol 97 berbanding 3. Sedangkan untuk yang aflatoksin G1, G2 dan G2A ini memang dia punya khas yaitu berfluoresens pada sinar UV dengan warna biru kehijauan ya ketiganya. Jadi ini yang membedakan antara B1, B2, B2A dengan G1, G2 dan G2A. Secara spesifik memang terlihat pada fluoresensnya ya ketika dia disinari dengan sinar UV, terutama pada saat kita mendeteksi menggunakan plat KLT lalu disinari sinar UV, itu biasanya memang dia berfluoresens ya. Dan warnanya kalau biru itu berarti golongan yang B, sedangkan untuk biru kehijauan itu berupa golongan G. Ya biasanya sih pada sinar UV ya, sinar UV berarti 254 biasanya ya. Itu terlihat seperti itu. Selanjutnya terkait dengan kontaminasi pada Simplicia, memang aflatoksin ini biasanya bisa terkandung ya pada serbuk atau pada Simplicia ya, serbuk Simplicia atau pada Simplicia. Ini dapat terlihat dari dua ciri. Yang pertama dia berfluoresens ketika disinari dengan sinar UV, dan yang kedua ketika dilakukan deteksi menggunakan KLT itu ada kesamaan nilai RF antara nilai RF dari senyawa standar atau aflatoksin standar ya dengan hasil deteksi pada sampel yang kita gunakan. Untuk kontaminasi jamur ini dapat diketahui dengan mengisolasi kapang tersebut dari suspensi Simplicia, biasanya dibiarkan pada media agar dan ditunggu selama 10 hari. Jadi apabila pada Simplicia itu memang terkandung suatu kapang ya, jadi biasanya dilakukan penetapan atau dilakukan identifikasi keberadaan kapang ya di dalam suatu Simplicia tersebut. Ya mungkin pernah belajar terkait dengan penumbuhan suatu mikroba ya di media agar. Nah itu juga prinsipnya hampir sama dengan menumbuhkan kapang ini di media tersebut. Jadi antara bakteri dan jamur itu biasanya kalau ingin mendeteksi keberadaannya itu akan ditumbuhkan di dalam suatu media ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau pembahasan kali ini kita terbatas pada pembahasan terkait dengan aflatoksin. Selanjutnya kita juga sebetulnya dapat mengendalikan keberadaan dari aflatoksin di dalam suatu Simplicia ya. Harapannya sih yang pertama kita bisa mencegah pertumbuhan kapang yang menghasilkan aflatoksin. Yang penting kapangnya dulu deh dihindari untuk tumbuh di dalam suatu Simplicia tersebut ya. Caranya gimana ya? Cara menyimpannya ya harus benar, dan tempatnya juga harus kering ya, dipastikan ya, kelembapan termasuk juga suhunya tidak boleh terlalu rendah ya. Jadi kalau kapang itu tidak tumbuh tentunya aflatoksin itu tidak akan ada, karena aflatoksin merupakan metabolit dari suatu kapang ya. Dan langkah yang kedua untuk mengendalikannya adalah menghilangkan aflatoksin ya. Aflatoksin dihilangkan, tetapi ini cukup sulit ya, terutama pada bahan alam. Yang ketiga ini adalah mendegradasi aflatoksin, artinya aflatoksin yang ada di dalam sana itu dihilangkan dengan amoniasi, dengan pemanasan, dengan radiasi. Pemanasannya ini tidak bisa ya 100 derajat Celcius ya, harus di atas 300 biasanya. Selain itu juga dengan bantuan Flavobacterium auranticum, ini suatu bakteri ya yang memang dia itu mampu membunuh kapang yang menghasilkan aflatoksin. Selain itu secara kimiawi juga bisa, tetapi cara yang ketiga ini memang banyak dihindari ya, karena memang takutnya nanti itu bahan
obat tersebut berupa simplisia itu malah nanti itu terdegradasi juga senyawanya, ataupun malah tercemar dengan bahan-bahan kimia seperti amoniak dengan bakteri lain, itu juga berbahaya. Sehingga sebaiknya memang aflatoksin dikendalikan dengan mencegah pertumbuhan dia di dalam suatu simplisia tersebut. Baik, selanjutnya terkait dengan analisis jamur ya. Jadi untuk analisis jamur atau kapang ini biasanya dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan mikrobiologi dengan menggunakan perhitungan total kapang ya, dengan menggunakan metode cawan ya atau metode tuang biasanya. Dan bahan yang digunakan ini simplisia yang akan kita analisis biasanya. Ini dilarutkan biasanya 1 gram dalam 9 ml buffer lalu diencerkan 100 sampai 10.000 kali ya. Selanjutnya nanti ditumbuhkan pada suatu media, diinkubasi pada suhu 20 sampai 32 derajat Celcius selama 3 sampai 10 hari. Jamur diamati dengan mikroskop dan biasanya memang kapang itu dapat terdeteksi ya pada metode ini. Jadi dilakukan perhitungan kapang total ya. Dan di sini untuk analisis aflatoksin dengan menggunakan KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC ya, ini juga bisa dilakukan ya. Biasanya kita akan mengikuti prosedur yang mirip seperti prosedur untuk menetapkan aflatoksin pada jamu ya, karena jamu kan serbuk ya. Biasanya 25 gram jamu bubuk itu ditambahkan 710 mg NaHSO3, lalu juga ditambahkan biasanya 355 ml air bebas ion, lalu nanti dipanaskan, lalu diaduk dan kemudian biasa diinkubasi ya. Selanjutnya itu didinginkan, lalu nanti diekstraksi ya, disaring, diambil cairannya, lalu dianalisis menggunakan HPLC seperti itu. Dan ini contoh dari hasil kromatogramnya. Jadi yang menggunakan standar ini yang A, yang B ini jamu merek tertentu, yang C ini juga jamu merek yang berbeda. Kita bisa lihat bahwa keberadaan suatu aflatoksin ditandai dengan waktu retensi yang sama ya antara senyawa standar dengan suatu sampel yang dicurigai mengandung aflatoksin yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya pada KLT itu yang menjadi parameternya adalah nilai RF ya atau HRF, sedangkan untuk HPLC atau KCKT itu keberadaan itu dapat diketahui dengan kesamaan antara senyawa standar aflatoksin dengan sampel ya, dapat berupa kesamaan waktu retensi ya. Kita bisa lihat di sini merupakan waktu retensi dan luas area puncak ya. Luas area ini biasanya menggambarkan kadar atau konsentrasi ya yang terkandung di sana ya. Sedangkan waktu retensi ini biasanya menggambarkan secara kualitatif ya atau keberadaan dari suatu senyawa tertentu. Ini bisa kita lihat ya di sini hasilnya. Selanjutnya juga analisis aflatoksin dengan KLT ini biasanya menggunakan fase diam silika gel, lalu fase geraknya kloroform aseton 9:1, digunakan aflatoksin 25 ppm ya. Parameternya berupa nilai RF dan intensitas dari warna bercak tersebut ya, kita bisa lihat. Lalu biasanya pemurnian ekstrak, pembuatan baku pembanding, elusi, lalu dilakukan pengamatan spot biasanya pada sinar UV 254. Dan untuk aflatoksin B1, B2 tadi ya berfluorescence ya ketika dilihat di bawah sinar UV ya berwarna biru. Sedangkan G2 dan G1 itu berwarna biru kehijauan ya atau berwarna hijau biasanya di bawah sinar UV 254. Di sini kita lihat ya menggunakan KLT ya, mungkin masih ingat ya perhitungan nilai RF ya, jarak tempuh dari spot dibagi jarak tempuh dari solvent tersebut ya, hampir sama prinsipnya ya dengan KLT untuk identifikasi senyawa-senyawa pada umumnya. Berikutnya di sini kita lihat sebetulnya untuk KLT itu dapat dibantu juga dengan yang namanya densitometer ya. Ini dapat mengukur biasanya bercak itu luas areanya seberapa ya secara spesifik. Dia juga dapat mengetahui alat ini kira-kira nilai RF-nya berapa dengan keakuratan yang sangat tinggi. Ya berbeda dengan kita ukur dengan penggaris ya. Dia bisa mengukur secara otomatis ya dalam tingkat yang sangat kecil sekali ya, dan ketepatannya itu cukup tinggi. Oke, ini adalah KLT densitometer ya, metode identifikasi ini dapat menggunakan KLT densitometer. Ini fase diamnya silika gel GF254 dan fase geraknya biasanya juga dapat digunakan
toluena, etil asetat, dan asam format ya 60:30:10 ya. Dan lalu nanti ada proses scanning, lalu nanti alat densito tersebut dapat mengukur ya luas area dari bercak yang dihasilkan. Kita biasanya kan kalau ingin melihat ya, oh iya luas areanya hanya kita ukur ya dengan menggunakan penggaris. Kalau dengan alat densitometer dia akan mengukur sendiri berapa luas area tersebut secara akurat ya. Nilai RF juga secara akurat ya perhitungannya ya. Kalau kita biasanya menggunakan penggaris ya, jadi akurasinya itu sangat rendah. Dan itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan aflatoksin ya, kapang, dan harapannya kalian juga bisa membaca lebih jauh ya terkait dengan perhitungan kapang total, termasuk juga perhitungan bakteri total yang juga merupakan parameter dari standarisasi suatu simplicia. Karena hal tersebut biasanya sudah banyak dibahas di pembahasan terkait dengan mikrobiologi. Ya demikian bersama saya Muhammad Ikhwan Rizky. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terus membaca. Semoga sehat selalu.